kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Terima kasih. Sebelum kita mulai pertemuan kita ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keringanan langkah, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk mendengarkan sedikit ataupun berbagi praktik baik yang saya pelajari, ataupun ini menjadi salah satu tugas dari program guru penggerak, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya dan menghadiri ataupun mau datang ke kelas ini untuk mendengarkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Yang saya hormati mewakili Ibu Kepala Sekolah dan peserta guru-guru sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai memaparkan apa yang saya pelajari di guru penggerak, saya ingin mewakili Ibu Kepse menyampaikan sepatah dua kata sebelum saya memulai pertemuan ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua juga. Terima kasih Bu Mika telah memberikan kesempatan buat saya sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah SD 1068 40 Gambar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya mewakili Kepala Sekolah merasa bangga pada Ibu karena sudah bisa dan mampu sampai ke tahap ini menjadi calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan kami semua di sini sangat memerlukan sekali informasi dari Ibu atau apa Ibu telah dapatkan selama menjalani beberapa modul ya Ibu. Nah, khususnya untuk hari ini kami juga mengharapkan nanti penyampaian dari Ibu itu dapat dipahami dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu dimensi budaya positif ini. Dan saya harapkan ke depannya setelah Ibu lulus nanti menjadi guru penggerak, segala ilmu yang Ibu dapatkan dapat diimplementasikan di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eva yang mewakili Kepala Sekolah. Semoga saya dapat menerapkan nanti di sekolah kita tercinta ini. Baik, kita masuk saja kepada topiknya ini. Nah, ada di sini Bu yang konsep inti dari budaya positif. Ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan oleh manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi.
Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bentar Bu, ini dia yang termasuk dengan profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita dengar ya kan Bu? Ada 6 dari profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B. Coba saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merefleksikan apa yang ada dilimpahkan yang ada di depan ini. Sobeklah, misalnya gini. Saya ingin Bapak Ibu mengepal tangan Ibu. Kemudian di dalam kepalan itu ada hal yang paling berharga yang menurut Bapak, menurut ibu-ibu sekalian yang tidak boleh dilihat ataupun tidak boleh dibuka oleh orang lain. Sudah Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu melakukannya, misalnya kalau Ibu Epa punya hal yang paling berharga di genggaman tangan Ibu. Nah, kemudian teman Ibu ingin membuka kepala Ibu itu dengan cara dia merayu Ibu, menghardik Ibu, ataupun merayu Ibu, menyuap Ibu sampai Ibu membukanya. Kalau Ibu berada di posisi itu, apakah Ibu akan membuka yang menurut Ibu berharga? Tidak. Kenapa tidak Ibu? Karena sesuatu yang berharga itu adalah milik saya pribadi dan hanya saya yang bisa membuka kepala tersebut. Karena itu sesuatu yang berharga, jadi saya tidak mau tidak menghilang dari diri saya yang berharga tersebut. Benar sekali. Pasti kita seperti itu ya kan Bu? Nah, kalau dari Ibu Erna? Sama aja Bu? Ya sama aja. Kita pasti tidak akan membuka kepala kita itu karena itu menurut kita berharga, ya kan Bu? Kemudian lanjut. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bu. Ada ilusi guru mengontrol murid tentang kepalan tadi. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguat positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut Ibu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus kontrolnya, realitas kebutuhan kita sesama. Di teori kontrolnya, realitas kita semua berbeda-beda ya kan Bu, pasti tidak ada yang sama. Kemudian di stimulus responnya ada semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar ya Bu? Ya pasti tidak sama. Kemudian di stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuannya tergantung kepada kebutuhan si manusia tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau di teori kontrolnya tidak Ibu. Hanya Anda, hanya kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Termasuk kepalan tadi. Mau bagaimanapun orang merayu kita, menghardik kita tidak akan membuka kepala itu kalau kita merasa itu berharga. Kemudian ada di stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya benar sekali. Mau meraih bagaimanapun kalau si dianya tidak mau, pasti tidak akan terbuka ataupun tidak akan melakukannya. Kemudiannya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Nah, metode kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau di fungsi kontrol pasti ingin menang-menang saja, ya kan Bu? Pasti kita tidak mau ada yang kalah. Lanjut Bu Eva. Ya, ini ada disiplin positif tentang materi yang kedua. Nah, kalau ibu-ibu semua mendengar kata disiplin, apa yang tergambar di dalam benak ibu-ibu sekalian? Coba Ibu Yuni. Menurut saya disiplin itu tepat waktu. Ya, benar sekali. Menurut Ibu Pita? Sama, iya benar, tepat waktu. Nah, ini sering sekali Bu, budaya ini hampir merosot di setiap sekolah saya lihat. Karena terkadang masih banyak juga murid-murid yang sering terlambat. Nah, disiplin itu artinya belajar mendisiplinkan diri kita atau belajar tepat waktu. Disiplin juga memicu pada tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian kita sebagai pendidik tujuan kita untuk menciptakan disiplin agar peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan seperti motivasi dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada nilai yang disepakatinya yaitu bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan banyak Bapak Ibu. Cuma kalau di sekolah-sekolah sekarang lebih kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada gotong royong dan kreatif. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lanjut Ibu. Nah, ini ada bagan dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini maksudnya Ibu, kita manusia memerlukan makanan, tempat tinggal, kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini biasanya kita ingin dipedulikan atau kita diperhatikan, baik dari keluarga kita ataupun teman-teman kita. Nah, kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan ini biasanya lebih ingin menjadi pemimpin atau omongannya ingin mau didengar. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini tergantung cara kita. Misalnya kalau kayak saya ditanya, saya ingin mencoba hal-hal baru. Contohnya, ingin mandiri, seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini tergantung kita. Kita mau, misalnya kalau kita ingin jalan-jalan, boleh, ataupun tertawa bersama rekan kerja kita. Nah, semua kebutuhan dasar manusia ini wajib sebenarnya terpenuhi. Seperti itu, Pak. Lanjut, Bu. Nah, karena ini ya siang ya Bapak Ibu, sepertinya saya lihat semakin lama semakin redup. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar. Nah, arahannya kalau saya bilang tepuk pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau misalnya saya bilang tepuk siang, Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam, tepuknya setengah, tidak kedengaran. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu kalau malam waktunya istirahat atau mau tidur, ya kan Bapak Ibu? Paham? Paham arahannya, Bu? Paham arahannya, Ibu? Baik, kita mulai ya, Ibu.
biasanya seringan itu eksternal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini biasanya datang dari luar, faktor luar eksternal itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, ini sama. Keduanya faktor eksternal ataupun dari luar, yang dari diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor. Yang kelima, manajer. Nah, kalau penghukum ini biasanya kita sering guru itu membuat hukuman sama anak-anak. Contohnya kayak kita, misalnya si siswa tidak memakai atribut pada saat upacara bendera, kita menghukum dia menghormat bendera selama 1 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru di sini dia lebih bersuara lebih lembut. Misalnya tadi karena dia, kenapa tadi nggak dipakai apanya, nggak dibawa topinya, nah. Jadi si siswa tadi merasa bersalah karena gurunya tadi berbicara dengan kata lembut. Seperti itu. Yang ketiga, teman. Di dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Misalnya contoh gini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita kan punya aturan, kita ikutin ya nak. Tuh. Kemudian yang keempat, monitor. Nah, ini biasanya mengawasi. Misalnya, contohnya gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, gitu. Contoh untuk membuat si anak tadi dengan posisi kontrol guru tadi. Yang kelima, manajer. Manajer ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama siswa yang bermasalah itu untuk mencari solusi dari permasalahan dia. Contohnya kayak tadi kan dia, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahan kamu? Lebih lembut lagi. Seperti itu, Bu. Dari posisi kontrol tadi, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Karena kita di dunia pendidikan ini kan, Bu, mana yang lebih bagus kita terapkan seperti itu. Silakan Bu Yuni. Menurut Ibu, posisi kontrol yang mana yang lebih bagus kita aplikasikan di dalam kelas kita? Ya, terima kasih Bu Yuni. Kalau saya ditanya, kita lebih harus kepada manajer. Kita harus lebih mencari apa yang solusi untuk anak tadi tentang permasalahannya. Kenapa dia tidak membawa atributnya tadi? Seperti itu. Karena kalau kita buat penghukum, anak tadi pun bukannya jadi jerah atau gimana, kadang pun dia malah makin bandel. Seperti itu. Jadi lebih alangkah baiknya sebagai manajer kita mencari kesalahannya apa, kita mencari solusinya apa untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu Yuni. Lanjut Bu Epa. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut Bu. Nah, ada di sini bentuk keyakinan kelas. Cara membuatnya itu Bu, ya pertama bersifat abstrak, yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan pula nanti buat yang lebih sulit tapi anak-anak tidak bisa melakukannya. Nah, alangkah baiknya keyakinan kelas ini disepakati bersama. Kita ajak murid-murid apa yang cocok nak.
apa yang dari setelah kita dapat nanti keyakinan kelas itu, kita juga bilang apa konsekuensi dari keyakinan kelas itu bila dilanggar. Nah, yang terakhir tadi, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang saya bilang tadi, harus ditanyakan sama murid-muridnya juga. Bukan hanya kita guru saja yang membuatnya. Kita harus melihat kebutuhan siswa tadi. Lanjut, Pak. Nah, ini yang terakhir ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses percakapan yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid ataupun anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada tahap-tahap segitiga restitusinya, Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lanjut, Ibu. Nah, ini dia masuk yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya ini kita sering lihat nih, Bu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan, Bu? Kita tahu itu. Dan Bapak Ibu juga, ini contoh-contoh menstabilkan identitas tadi, Bu. Bapak Ibu juga tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut, Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini ada dia berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh-contohnya, Bu. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal itu. Karena kamu sudah melakukan hal buruk lagi lebih dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan contoh-contoh yang termasuk dengan validasi tindakan yang salah. Lanjut, Bu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi yang saya bilang, setiap kelas pasti punya keyakinan kelasnya. Saya juga sudah buat, cuma tadi lupa saya cantumkan, Bu. Nah, ini apa keyakinan kelas itu? Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama dan kamu ingin menjadi seperti apa. Lanjut, Bu. Nah, ini ada contoh salah satu murid saya kemarin, Bu. Dia mengadu sama saya karena temannya sering sekali mencontek pekerjaannya. Jadi dia merasa kesel. Kenapa sih yang nyontek? Ya saya capek melakukannya, saya capek mengerjakannya, dia enak aja mencontek. Seperti itu, Bu. Nah, penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan nah, satu lagi, Bu, saya mau ajak speaking. Kalau nanti saya bilang tepuk satu, Ibu tepuk satu kali. Tepuk satu sekali, tepuk dua, kanan sekali, kiri sekali, tepuk tiga, kanan sekali, kiri sekali, atas sekali, tepuk empat, kanan dua kali, kiri dua kali, tepuk lima, kanan dua kali, kiri dua kali, atas sekali. Siap, Ibu? Siap. Siap? Siap? Siap. Ini di jam rawan ya kan, Bu? Jam ngantuk. Jadi saya ingin mengajak ibu-ibu biar lebih semangat lagi. Kita mulai ya, Bu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk empat dua kali, tepuk lima dua kali, tepuk
Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya bagikan ini Bapak Ibu tidak dengan banyak. Dan harapan saya ke depan kita bisa berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita ini. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan salam bahagia. Selamat pagi, Anak Ibu. Kabarnya? Agar kita lebih semangat lagi belajar, masih ingat lagu Pelajar Pancasila? Masih ingat kan? Ayo yang semangat. 1, 2, 3, ya. Oke, pintar Anak Ibu. Tepuk tangan semuanya Anak Ibu. Nah, sekarang dengarkan Ibu. Kemarin kita sudah janji bahwasanya kita hari ini akan melakukan kesepakatan kelas. Apa Anak Ibu? Iya, ini dia. Ada tulisannya ya kan? Semua nampak? Apa arti kesepakatan kelas yang Ibu bilang? Sesuatu yang akan kita jalankan. Apa? Sesuatu yang akan kita jalani. Sesuatu yang akan kita jalankan. Nah, ini nanti sesuai dengan yang Ibu bilang, ini sudah Ibu tuliskan kesepakatan kelas. Nah, Ibu minta nanti sama kelompok-kelompok ini kan sudah bagi kelompok-kelompok kan? Kelompok 1 mana? Ya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, nanti setiap kelompok memilih satu kesepakatan kelas yang sudah ditulis di depan ini. Ini ada berapa tadi nih? 7. Dibuat kelompoknya, tulis di kertas yang akan Ibu bagi. Oke? Ibu bagi sekarang boleh? Ya. Nanti ditulis sama kelompoknya ya. Kedua 1, 2 ini saya. Ini nih ayo. Nanti kita tempelkan di apa? Di depan. Kita tempelkan di depan. Ayo. Nanti kita tempelkan di depan. Ayo. Sudah bisa ditulis. Sudah bisa ditulis.
lagi ya. Oke. Ayo lagi. Ayo lanjutkan sayang. Pintar. Ayo lagi sayang. Ya. Lemparkan. Oke. Mantap. Boleh. Boleh nak. Boleh. Boleh nak. Boleh. Boleh. Yang sudah melengketkan, duduk kembali sayang. Duduk. Boleh. Ayo. Siapa lagi yang punya kelompok mana? Ya, kelompok 3. Ingatkan sayang. Pintar. Mantap anak kelas 1 Ibu Nika ini ya kan nak? Ya, udah cukup. Mana lagi? Ada lagi? Ada lagi nak? Ya, mantap. Ingatkan sayang pintar. Pintar-pintar anak kelas 1 Ibu ya kan? Ada lagi nak? Ada lagi? Ingat tadi, apa artinya kesepakatan? Apa tadi artinya kesepakatan nak? Hai. Hai. Kelas 1. Yes, ya. Kelas 1. Ini dulu tepuk tangan. Kelas 1. Yes. Taruh sini. Apa tadi artinya kesepakatan? Sesuatu yang iya yang harus kita jalankan atau janji ya kan nak? Ayo udah. Ada lagi? Ada lagi nak? Habis? Ayo satu ayo satu buat ayo. Ayo mana? Ada udah ya? Ya sini sayang. Ya pada sini. Oke. Oke. Ada? Habis nak? Satu lagi sini. Lagi. Oke, udah ya? Udah ya? Sekarang lihat Ibu. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang lihat Ibu. Ini ada beberapa kesepakatan yang kita pilih. Yang pertama ini mengamalkan ajaran agama. Iya, ide bagus atau tidak? Bisa kita jalankan? Mantap. Yang kedua, tertib saat belajar. Bisa kita jalankan nak? Yang ketiga, mengambil keputusan dan bermusyawarah. Bisa kita jalankan? Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Taruh sini nak. Bisa kita jalankan nak? Ya, yang kelima, nah ini nih, membudayakan membaca. Jadi nanti kita setiap masuk ke dalam kelas, sebelum masuk kita akan membaca selama 5 menit. Oke? Setuju dengan kesepakatan kita ini sayang? Setuju? Janji kita bisa melaksanakannya. Harapan Ibu, anak kelas 1 Ibu. Halo. Kita dapat kesepakatan tertib saat belajar. Ayo coba semuanya duduk yang rapi. Semua duduk yang rapi. Perhatikan Ibu, lihat ke depan, lihat Ibu. Lipat tangannya, tidak ada lagi yang nulis. Tiara, kita tadi sudah buat kesepakatan janjinya tertib saat belajar. Nah,
Ibu tadi mendengar laporan dari ketua kelas, katanya Aska bertengkar ya dengan Alfa. Iya Bu, saya kesel Kesel kenapa, Nak? karena dia sudah mencontek pekerjaan saya Bu. Oh begitu, ya wajarlah Aska kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi Aska, ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Aska lakukan? Saya mau ngeberkahi dia terus saya maki-maki dia Bu. Oh begitu, pasti Aska melakukan itu ada alasannya. Ada Bu. Apa alasannya, Nak? Karena dia sudah mencontek pekerjaan saya Bu. Ya wajarlah Aska marah, karena Aska tidak rela pekerjaan Aska dicontek oleh orang lain. Nah, sekarang coba pikirkan, marah sampai mengebrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak Bu. Tidak. Menurut Aska, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak saling menghormati kawan. Iya, betul sekali. Penting tidak menghormati orang lain. Penting Bu. Penting. Keyakinan apa yang seharusnya Aska lakukan jika Aska sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Iya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia Bu. Bagaimana tindakan yang akan Aska lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Jika ada teman yang mencontek saya, lebih baik melapor kepada ibu guru. Iya, tepat sekali tindakan Aska. Tetap semangat dan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska, saya siswa kelas 1 SD. Saya senang diajak diskusi dengan ibu guru untuk menahan emosi saya karena tingkah laku perilaku teman saya. Saya harus lebih sabar dan menghormati orang lain.